Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing, di mana teman-teman sudah mengetahui cloud computing adalah suatu layanan komputasi yang dijual atau disediakan sesuai permintaan. Contohnya, mulai dari aplikasi hingga penyimpanan dan daya pemrosesan. Biasanya jasa ini disediakan melalui internet dan pembayaran dibayarkan sesuai pemakaiannya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, suatu kebiasaan yang dulunya dilakukan dengan cara dulu, tapi sekarang sudah digantikan dengan adanya layanan cloud sehingga tinggal melakukan untuk menggunakannya. Menurut saya, adanya layanan cloud ini sangat mudah atau sangat fleksibel untuk digunakan. Salah satu contohnya itu kita misalnya menggunakan layanan aplikasi Adobe XD. Di sini layanan tersebut kita tidak perlu mendownload atau menginstal suatu aplikasi, mendownload atau menginstal aplikasi tersebut. Kita bisa saja menggunakannya melalui website. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki laptop, bisa saja kita menggunakan komputer. Dan layanan cloud juga ini kita cukup memerlukan layanan internet saja untuk mengakses website tersebut. Lalu aplikasi Adobe XD ini juga fitur-fitur dalamnya juga itu banyak. Ada yang prabayar dan ada yang non prabayar sesuai pemakaiannya gitu. Baik, di poin nomor 2 itu soalnya berikan nilai plus minus dari fenomena pada nomor 1 di atas. Menurut saya itu nilai plus untuk cloud computing itu yang pertama itu mudah diakses di mana saja, karena menggunakan cloud computing data kita itu tersimpan dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua itu murah. Di sini penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Dan yang ketiga itu poinnya itu hemat. Sini kelebihan cloud computing itu dengan adanya sistem komputasi awan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Poin keempatnya itu fleksibel. Di sini ketika data yang kita punya terlalu besar, maka cloud computing ini otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self provisioning, sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Lalu di sini di poin yang kelima itu ada ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya. Dan poin yang keenam itu aman. Di sini kita tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin. Karena memang sudah mempunyai kepercayaan atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Lalu untuk poin minusnya itu yang pertama itu kendalanya kembali lagi kita bergantung pada koneksi internet. Di sini teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa internet itu merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Jadi di sini ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda tinggal atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Itu. Lalu yang kedua itu
harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Nah, di sini dengan ini menggunakan sistem komputasi awan, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu kita harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau kepercayaan atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanan data-data kita. Gitu. Baik, di poin ketiga itu pertanyaannya, jika kamu atau saya diberikan dana hibah oleh investor, kira-kira layanan cloud seperti apa yang ingin kamu ciptakan dan ingin kamu jual? Apa alasan ingin membuat layanan cloud tersebut dan siapa target penggunanya? Di sini kalau saya pikir-pikir, di sini saya merencanakan ingin menciptakan layanan cloud untuk memapas atau mempangkas atau mengepres suatu video, di mana video misalnya kita melakukan suatu rekaman atau kita merekam suatu video di mana durasinya itu misalnya 2 menit sampai 5 menit ke atas. Di situ dengan adanya layanan cloud bisa mempres atau mempangkas video tersebut, tapi tidak membuat membuat gambar videonya itu pecah atau rusak. Di situ layanan cloud bekerja hanya untuk mempangkas atau mempres suatu video agar videonya itu masih sama dengan direkam, hanya durasinya itu dipangkas dan di-press videonya gitu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kalau ada salah kata atau pemaparannya kurang jelas, mungkin bisa dikoreksi. Dan terima kasih sudah menonton video saya tentang pemaparan cloud computing. Sekian dan terima kasih.